Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucia Ismawati dengan nomor induk mahasiswa 1182040056 dari kelas 4B. Saya berasal dari kelompok 6 mata kuliah Curriculum and Material Development dengan tema Focusing Language Content in Communicative Syllabus. Dan di sini saya akan menjelaskan subtema yang berjudul Integrating National and Functional Meaning with Grammar, Thematic Content, and Lexis. Baik, pendekatan komunikatif merupakan pendekatan yang memandang bahasa sebagai sesuatu yang berkenaan dengan apa yang dapat dilakukan oleh bahasa atau makna apa yang dapat diungkapkan oleh bahasa. Dengan kata lain, kita menggunakan bahasa itu untuk berterima kasih, meminta maaf, memuji, menasehati, dan bukan untuk kita beberkan mengenai struktur gramatikal ataupun tata bahasanya yang telah dikemukakan oleh para ahli bahasa. Ungkapan ini dikuatkan oleh Sumardi yang mengatakan bahwa pendekatan komunikatif disusun atas dasar fungsi dan kebutuhan pembelajar dengan harapan agar pembelajar dapat menggunakan bahasa dalam berkomunikasi dalam sebuah komunikasi yang benar-benar real, bukan dalam sebuah komunikasi yang dibuat-buat. Sementara itu, menurut Savignon yang dikutip oleh Parera, mengemukakan bahwa pendekatan komunikatif adalah pemberian aktivitas penggunaan bahasa atau pembelajaran bahasa yang dimulai dari permukaan, struktur tata bahasa, sampai ke makna, or from surface, grammatical structure to meaning. Pendekatan ini sangat berorientasi penuh pada fungsi bahasa sebagai alat komunikasi antar sesama. And then, how to integrate national and functional meaning with grammar, thematic content, and lexis. Kesulitan dalam menyusun sebuah silabus bahasa adalah fakta bahwa belajar bahasa bukanlah belajar yang dapat dikategorikan sebagai belajar unit tunggal, baik itu fungsi, struktur, makna, atau sebagainya. Namun, belajar bahasa merupakan kombinasi dari semua unsur tersebut dan juga disertai dengan pengalaman sebelumnya dari peserta didik yang dibawa ke dalam kelas bahasa. Para pembelajar ISL ataupun IFL telah sangat memahami baik fungsi, struktur, dan maupun makna dari bahasa pertama mereka. Oleh karena itu, Rivers pada tahun 1980 mengatakan bahwa perbedaan antar bahasa yaitu perbedaan antara konsep language one dengan bahasa target. The idea of gender misalnya. Para penutur bahasa Inggris maupun Prancis tentu sangat memahaminya dengan baik. Namun, otomatis gender yang digunakan pun akan berbeda. Sehingga membuat peserta didik dengan dua latar belakang akan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan teknik yang digunakan dalam bahasa lain. Maka dari itu, informasi tentang cara kerja bahasa baru sangatlah penting dan tidak bisa dianggap enteng dalam penyusunan sebuah silabus kursus bahasa. And then there are three things that teacher have to do. The first is present linguistic form systematically to enable learners to express the basic notion of language. The second one is use communicative context. Itu dilakukan agar para pembelajar bahasa dapat menggunakan fungsi komunikatif bahasa yang bervariasi. And the last one is use variety of text, both in oral or written text, in order to create a communicative proficiency in all language skill of learners. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.